dan pertanggungjawaban saya. Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita, sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini. Gini, kenapa arisan ini sekarang pencairannya itu kok sedikit-sedikit? Karena pendapatan di sekarang itu kami cuma dapat itu seharinya itu paling banyak 10 juta, 15 juta. Itu saya misalnya kloter 20 ya, itu yang saya bagi ke mereka semuanya. Dan tidak ada uang yang ada di AMI, semuanya kita pure, kita cicil semua. Karena apa? Gap yang harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar. Untuk pembayaran dipotongkan uang dalam, uang PL. Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor. Dipanggil lagi aku penyidik buat ini. Laporan dari bulan puasa. Mei. Belum ada tidak lanjut. Kerugian mbaknya berapa? Aku pribadi 300 juta. Hingga kini Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Sebelumnya kasus arisan bodong juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang 25 Juni. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri. Atau gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair, sudah pernah. Saya cuma yang menerima owner sendiri. Karena fiktif ya. Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya itu ya. Kayak jual nama gitu loh Mas. Jadi Pakai uang, pakai nama palsu gitu kan ya? iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu. Tapi ternyata itu owner Ya sendiri. ternyata itu owner sendiri. Polsek Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Berikan solusi dan pertanggungjawaban saya. Pada 12 Mei lalu viral di media sosial puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah ini menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.